Baik, kemudian yang perlu kita pelajari teman-teman adalah pembatal-pembatal puasa. Nah, ini juga penting nih. Jika kita mengetahui apa saja sih pembatal-pembatal puasa, akhirnya kita berhati-hati ya untuk tidak terjerembab atau untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Karena kalau kita melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, artinya puasa kita tidak sah. Ya kan, sayang. Kita sudah niat dari malam hari. Kalau yang namanya puasa Ramadan itu kan niatnya dari malam hari ya. Sudah sahur. Ternyata di siang hari kita melakukan pembatal puasa. Dan akhirnya puasa kita tidak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita melakukan pembatal-pembatal puasa. Nah, apa saja pembatal-pembatal puasa? Di antaranya nih teman-teman, adalah makan dan minum dengan disengaja. Jadi ada orang tahu dia makan, dia minum, dia tahu puasa, ternyata makan dan minum ya. Maka ini membatalkan puasa ya. Dan yang namanya makan dan minum itu teman-teman, yang namanya makan, kalau orang Indonesia itu tidak disebut makan ya kalau belum makan nasi. Padahal yang namanya makan itu memasukkan apa saja ke dalam tubuh kita melalui mulut kita. Baik itu yang dimasukkan adalah sesuatu yang mengenyangkan atau tidak mengenyangkan, itu disebut makan. Misalnya nih bapak-bapak, ya, dia ada bapak-bapak biasa ngerokok misalnya. Terus dia ngerokok itu sama membatalkan puasa walaupun tidak mengenyangkan ya, walaupun kayaknya cuma asap aja yang ditelan, tapi sama. Itu namanya membatalkan ibadah puasa. Jadi jangan anggap yang namanya makan itu hanya makan nasi, tapi makan makanan apa saja yang masuk dalam mulut kita artinya itu adalah makan. Dan kalau orang makan disengaja, maka ini merupakan pembatal puasa ya, ataupun minum juga sama ya. Kecuali nih teman-teman ya, kecuali misalnya pada waktu awal Ramadan, misal ya, hari pertama Ramadan. Teman-teman dari luar tuh tiba-tiba ada air di atas meja makan tuh, saking hausnya langsung diminum ya, habis 1 gelas ya, terus baru sadar, oh iya, kan saya lagi puasa. Tapi pas waktu minum itu benar-benar lupa ya. Maka jangan dibatalkan ibadah puasanya, tetap dia melanjutkan ibadah puasanya. Dan kata Rasulullah SAW ya, fa innama at'amahullahu wasaqa. Orang-orang yang memang lupa benar-benar untuk minum dan makan ketika dia berada dalam puasa, ketika dia beribadah puasa, maka sesungguhnya Allah yang telah memberikan makan dia dan memberikan minum ya. Dan ini syaratnya memang benar-benar lupa, bukan pura-pura lupa ya, Masya Allah. Oh iya, termasuk ya teman-teman, ini orang-orang yang diinfus. Ya, diinfus itu dalam keadaan puasa, ini juga sama membatalkan ibadah puasa. Karena kan yang namanya infus itu apa gunanya ya? Faidahnya itu untuk mengganti makanan ya. Jadi bisa infus, kalau misalnya ada orang diinfus pas waktu sakitnya, maka ini juga sama membatalkan ibadah puasa. Ya, walaupun itu tidak masuk dari mulut, tapi karena infus itu biasanya gunanya sama dengan mengganti makanan, maka ini membatalkan puasa. Kemudian yang kedua adalah muntah dengan disengaja. Nah, ini juga membatalkan puasa. Ya, jadi ketika ada seseorang dia menyengajakan, misalnya ya, menyengajakan jari jemarinya dimasukkan ke dalam mulut misalnya, dan akhirnya dia muntah, maka baginya ya batal puasanya. Ya, batal puasanya. Dan wajib baginya untuk membayar qadha. Beda kalau misalnya orang yang dia muntah tapi nggak sengaja ya, muntah tapi tidak disengaja. Maka ini para ulama mengatakan kalau muntah tidak disengaja maka ini tidak dihukumi dengan membatalkan ibadah puasa ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian di antara yang membatalkan puasa juga berhubungan suami istri ya, berhubungan suami istri atau bersetubuh di siang hari Ramadan. Ini menurut mayoritas ulama ya. Maka di sini adalah membatalkan ibadah puasa. Dan di sini bukan hanya nanti ya membayar qadha di lain hari, tapi lebih dari itu juga harus membayar kafarah ya, membayar kafarah. Subhanallah. Dan kafarahnya ini teman-teman ya,
luar biasa. Kafaroh bagi orang-orang yang dia melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan dia sedang berpuasa, maka kafarohnya yang pertama, seseorang tersebut harus membebaskan seorang budak, ya, seorang budak yang mukmin pastinya. Dan kalau nggak mampu, dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Lihat, nggak gampang kan? 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, maka memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Nah, ini harus ditunaikan kafarahnya, ya Masya Allah. Jadi hati-hati ya teman-teman. Ingat kalau pas lagi puasa, jangan sampai kita melakukan hubungan suami istri. Baik, kemudian yang membatalkan puasa diantaranya adalah keluarnya darah haid dan nifas. Nah, ini bagi kita nih mak-mak, ibu-ibu, ya mbak-mbak. Kalau pas lagi puasa, tiba-tiba keluar darah haid, maka itu jelas membatalkan ibadah puasa. Walaupun nih teman-teman, keluar darah haidnya tuh 5 menit sebelum adzan maghrib. Kan kadang ada ya, 5 menit sebelum adzan maghrib pas kamar mandi loh, kok haid? Ya jangan ditutup-tutupi, berarti itu batal. Membatalkan puasa dan wajib mengqadhanya. Bukan pura-pura ndak tahu. Kalau memang sudah jelas itu adalah darah haid yang keluar, maka itu membatalkan ibadah puasa. Begitu pula ketika ada orang melahirkan, ya, ketika ada orang melahirkan dan dia nifas, maka hari itu juga dia harus hitung bahwasanya dia tidak berpuasa dan wajib ya nanti mengqadhanya di hari yang lain. Nah, ini pun perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita yang mungkin tahun ini baru menemukan haid misalnya ya. Nih kita katakan bahwasanya nanti nak kalau misalnya keluar darah haid walaupun 5 menit sebelum adzan, tetap itu dihitung membatalkan ibadah puasa. Baik, kemudian di antara yang membatalkan puasa adalah ketika seseorang itu teman-teman memiliki niat. Nah, ini niat untuk berbuka puasa. Nah, ini hati-hati nih ya. Jadi jangan sampai punya niat untuk membatalkan puasa karena ini puasanya jadi batal, ya. Subhanallah. Hati-hati kalau memang misalnya kita berpuasa, maka jangan sampai terbetik dalam hati kita punya niat mau buka aja gitu ya. Kalau sudah punya niat itu berarti dia batal puasanya, ya. Karena dia bermaksud untuk berbuka, ya. Kemudian di antara yang membatalkan ibadah puasa juga adalah ketika seseorang waliyadzubillah ya, dia murtad, keluar dari agama Islam ini ya. Karena orang-orang yang dia keluar dari agama Islam ini, maka amalannya akan gugur ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Az-Zumar berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Jika engkau mempersekutukan Allah, artinya jika engkau keluar dari agama Islam ini, maka amalmu benar-benar gugur atau terhapus. Jadi hati-hati, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita sejauh-jauhnya dari yang namanya murtad, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam sampai kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan beriman, dalam keadaan kita mendapatkan husnul khatimah, ya Masya Allah. Kemudian ada lagi teman-teman yang membatalkan puasa, diantaranya nih ya, adalah keluarnya mani dengan sengaja. Dan yang namanya keluarnya mani itu buat laki-laki dan buat perempuan ya. Jadi bukan hanya laki-laki yang keluar mani, tapi juga perempuan ya mengeluarkan mani, tapi dengan disengaja. Nah, orang-orang yang dia mengeluarkan mani dengan sengaja, maka ini juga akan membatalkan ibadah puasa ya Masya Allah. Hati-hati, jangan sampai kita cari-cari kesempatan malah justru misalnya untuk agar maninya keluar gitu ya. Karena ini bisa membatalkan ibadah puasa. Misal, walaupun tidak berhubungan suami istri, misalnya dengan mohon maaf sekali menggesek-gesekkan misalnya ya, kemaluannya misalnya pada sesuatu dan itu akhirnya menyebabkan keluarnya mani, ini juga menyebabkan batalnya ibadah puasa ya Masya Allah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita mengetahui ya pembatal-pembatal puasa, kemudian yang perlu kita ketahui juga teman-teman, oh iya ada lagi nih, kalau ada orang gila, walaupun itu gilanya hanya sebentar, tapi di sini dia membatalkan puasa. Ya, jadi kalau ada orang gila, naudzubillah ya, maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat diberikannya akal. Ya, akal sehat itu adalah sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita benar-benar
bersyukur, dan kalaupun ada orang ya sampai gila maka dia batal puasanya ya, insyaallah. Baik, kemudian yang perlu kita ketahui juga nih teman-teman, ada hal-hal yang dibolehkan ya kita lakukan ketika beribadah puasa, yang mungkin ini menjadi pertanyaan bagi sebagian teman-teman ya. Di antaranya misalnya ketika dia sedang beribadah puasa, maka dibolehkan baginya untuk bersiwak atau sikat gigi. Jadi orang kalau dia lagi puasa ya, maka di sini dibolehkan untuk siwak ya, untuk bersiwak, dan juga dibolehkan untuk menyikat giginya ya. Tapi pastinya hati-hati ketika dia berkumur, jangan sampai airnya itu akhirnya tertelan. Sikat giginya tuh benar-benar diresapi gitu ya, biar tidak masuk ke dalam perut ya pas berkumur ya. Kemudian yang boleh juga ketika kita beribadah puasa, yang boleh kita lakukan nih teman-teman, adalah ketika misalnya ada suami istri di malam harinya dia melakukan hubungan suami istri, kemudian tidak segera mandi, tapi mengakhirkan mandinya itu misalnya ketika akan melakukan sholat subuh misalnya ya. Jadi pada waktu sahur belum mandi, atau pada waktu malam dia tidak langsung mandi, tapi pas waktu mau sholat subuh dia baru mandi. Nah ini juga diperbolehkan ya, asal yang paling penting itu dia jangan tinggalkan sholat subuh ya, karena sholat subuh itu adalah wajib baginya, dan pastinya kan kalau mau sholat subuh pastinya hendaklah dia mandi terlebih dahulu. Baik, kemudian yang diperbolehkan juga bagi orang-orang yang berpuasa, di antaranya nih teman-teman, adalah bercelak ya. Kalau ada teman-teman nih biasa bercelak di hadapan suami ya, matanya dikasih celak, maka ini juga tidak apa-apa. Dan juga tetes mata ya, orang kalau misalnya matanya tuh perih atau perlu adanya obat tetes mata, maka juga ini tidak membatalkan ibadah puasa. Dan bagi yang beribadah puasa juga diperbolehkan untuk mandi ya, untuk mandi dan menyiramkan air di atas kepala, itu juga boleh. Jadi jangan sampai pas puasa kita nggak mandi. Pas puasa misalnya kita tidak mengguyurkan air ke dalam atau mengguyurkan air di atas kepala, itu boleh ya. Jadi boleh kalau teman-teman mau mandi, misalnya sekiranya siang hari panas sekali, terus mandi sekalian biur gitu ya, kepalanya disiram, itu juga tidak membatalkan puasa. Yang penting airnya tidak ditelan ya. Nah, ada beberapa ini ya teman-teman, ada beberapa perbedaan pendapat, yaitu dalam masalah berbekam untuk orang yang berpuasa. Nah ini berbekam ini apakah diperbolehkan atau tidak? Ada yang mengatakan diperbolehkan kalau memang darah yang keluar itu tidak banyak, yang tidak menyebabkan orang yang dibekam itu menjadi lemah ya. Dan yang tidak membolehkan itu kalau misalnya bekam yang keluar darahnya banyak dan itu membuat akhirnya dia lemas ya, lemah gitu ya, maka ini tidak diperbolehkan. Jadi ini Anas bin Malik ya pernah ditanya waktu itu, wahai Anas ya, apakah kalian tidak menyukai berbekam bagi orang yang berpuasa? Maka beliau mengatakan ya, kami tetap berbekam ya, kecuali jika menyebabkan lemah ya karena keluar darahnya banyak, ini akhirnya kita tidak berbekam. Sama dengan donor darah ya, donor darah juga sama. Jadi kalau misalnya dia menjadikan dengan donor darah itu akhirnya jadi lemah karena saking banyaknya keluar darah, maka ini menyebabkan batal puasanya. Tapi kalau misalnya donor darah, setelah donor darah dia tidak lemah ya, keadaannya masih kuat, maka tidak apa-apa dia menyambung kembali atau menyempurnakan ibadah puasanya. Jadi para ulama memang berbeda pendapat dalam hal ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian yang diperbolehkan juga nih teman-teman ya, adalah mencicipi makanan ya. Ini mencicipi makanan bagi emak-emak selagi makanan tersebut tidak masuk dalam kerongkongan. Dia memang boleh untuk mencicipi makanan, tapi dengan syarat makanan itu dikeluarkan kembali dan tidak ditelannya. Nah ini dia nih ya. Jadi jangan sampai akhirnya makanan itu ditelan dengan disengaja, karena akan membatalkan ibadah puasa kita. Alhamdulillah ya, kita selesai dalam mempelajari fikih ibadah saum ya. Insyaallah nanti sudah masuk bulan Ramadan, insyaallah kita akan membahas ya, insyaallah bagaimana persiapan kita untuk menyambut ya Lailatul Qadar insyaallah nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita usia yang barakah ya, disampaikannya kita ke dalam bulan Ramadan, dan semoga Ramadan yang akan kita hadapi ini menjadi Ramadan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kita berdoa semoga Allah jua yang memberikan kepada kita taufik serta hidayahnya, kita dimudahkan untuk mengisi
bulan Ramadan ini dengan ibadah yang maksimal. Barakallahu fikunna jami'an ya akhwat. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan pastinya kekurangan milik saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.